Jika janin dalam perut putri masih hidup, usia kehamilannya sudah 7 atau 8 bulan, dan bayinya akan lahir dalam waktu 1 bulan. Jika itu laki-laki, dia pasti akan terlihat seperti Geo, seorang anak kecil yang montok dan berkulit putih. Memikirkan anak yang keguguran, mata Putri Bramasta langsung menjadi kusam, dan jantungnya berdebar-debar lagi. Bisakah dia punya anak lagi dengan Randy? Tentu saja, Lily berbicara saat hendak menyerahkan anaknya pada Putri Bramasta. Namun saat dia hendak menyerahkan bayi itu kepada Putri Bramasta, dia berhenti. Putri Bramasta baru saja pulih. Mungkin dia belum mempunyai kekuatan untuk menggendong Geo. Ia menambahkan, "Put, mari kita lakukan selangkah demi selangkah." Bayi gemuk ini baru berusia 3 bulan tetapi beratnya sudah 20 pon. Bahkan dokter mengatakan ia kelebihan berat badan. "Bu, aku di sini." Setelah menerima instruksi ayahnya, putri kecil berlari tepat waktu dan berdiri di antara ibunya dan bibi Lily. Bagaimana dia bisa melihat ibunya menggendong bayi orang lain? Bayi gemuk tidak secantik dia. Jika ibunya ingin menggendong seseorang, yang harus dia lakukan adalah dia. Lebih penting lagi, sepertinya ayahnya tidak ingin ibunya menggendong bayi gemuk itu dalam gendongannya. Putri kecil hanya berpikir bahwa ayahnya juga mempunyai pemikiran yang sama dengannya. Dia tidak ingin ibunya memperhatikan bayi lain. Bahkan, Randy khawatir Putri Bramasta akan lelah. Putri Bramasta dan Lily memiliki ikatan yang kuat satu sama lain. Jika dia berdiri untuk menghentikan mereka, Putri Bramasta tidak akan mendengarkannya. Jadi pembawa pesan terbaik adalah putri kecil. "Putri kecilku mudah cemburu." Putri Bramasta membelai wajah putri kecil sambil tersenyum dan berkata, "Jangan berdiri di luar, ayo masuk ke dalam rumah." Ini adalah pertama kalinya bagi Lily di rumah keluarga Sanjaya di Amerika Serikat, dan ini juga pertama kalinya bagi Putri Bramasta. Dia juga terkejut melihat rumah sebesar itu. Dia selalu berpikir bahwa taman rahasia mereka di Jakarta cukup mewah. Itu adalah rumah besar, begitu besar sehingga banyak orang masih tidak mampu membelinya meskipun telah berjuang keras selama beberapa kehidupan. Namun, dibandingkan dengan rumah keluarga Sanjaya di New York, Secret Garden tidak seberapa. Berjalan masuk dari pintu masuk utama, terdapat berbagai macam fasilitas rekreasi di sekitarnya, seperti paviliun, bebatuan, air mancur, dan lain sebagainya. Itu tampak seperti taman rekreasi bertema, bukan rumah tempat tinggal. Dari sini terlihat bahwa sumber finansial Sandiga Group dan kemampuan Randy jauh di luar imajinasi Putri Bramasta. Sepertinya dia tahu terlalu sedikit tentang Randy. Dia jelas tidak memenuhi syarat untuk menjadi istrinya. Saat Putri Bramasta melihat sekeliling, Randy berjalan ke arahnya dan dengan lembut memegang pinggangnya. "Aku selalu ingin membawamu ke sini untuk melihatnya, tapi aku selalu sibuk dengan banyak hal." "Tidak masalah, aku di sini sekarang." Putri Bramasta menatapnya sambil tersenyum dan berkata, "Aku tidak berpikir berlebihan, jangan khawatir." Keduanya telah melalui banyak hal bersama. Dia mengerti betapa baik dia memperlakukannya. Bagaimana dia bisa salah paham padanya? Ada baiknya kamu tidak terlalu banyak berpikir. Randy mengelus kepalanya. "Kalau keadaanmu sudah membaik, aku akan menemanimu jalan-jalan. Nanti, aku akan meminta Priscilia dan putri kecil untuk mengajak Lily berkeliling juga." Randy bukanlah tipe orang yang mengambil inisiatif untuk memperkenalkan dan mengajak orang lain. Sebaliknya, Lily adalah orang yang selalu ingin tahu. Dia tidak ingin menjadi pemandu wisata, jadi yang paling tepat adalah menyerahkan tugas ini kepada Priscilia dan putri kecil. "Baiklah, biarkan putri kecil menyambut para tamu atas nama kita." Putri Bramasta jelas tentang kondisi fisiknya sendiri.
Saat ini, dia tidak bisa menahan angin dingin di luar dan dia tidak bisa berjalan dalam waktu lama, jadi dia tahu dia tidak bisa menghibur Lily dengan baik. Putri kecil adalah harta keluarga mereka, dan Lily sangat menyukainya. Oleh karena itu, Lily pasti akan senang memiliki putri kecil sebagai pembimbingnya. Putri, Randy tiba-tiba berhenti berjalan dan melingkarkan tangannya di bahu Putri Bramasta. Putri Bramasta menatapnya dan melakukan kontak mata dengan matanya yang merenung. Randy menarik rambutnya ke belakang telinganya, memegangi kepalanya dengan lembut, dan mendorongnya ke dalam pelukannya. Ini luar biasa. Dia hanya mengucapkan beberapa patah kata, tapi Putri Bramasta tahu persis apa yang ingin dia katakan. Dia pasti ingin mengatakan bahwa mereka berdua bisa berjalan bergandengan tangan sekarang dan dia bisa memeluknya, jadi itu bagus. Selain kebahagiaan yang dirasakan Randy, Putri Bramasta juga merasa setiap detik dan menit yang mereka lalui bersama sangatlah berharga. Pada hari ledakan, dia mengira dia tidak bisa bangun lagi setelah menutup matanya. Dia berpikir bahwa dia tidak dapat melihat Randy dan putri kecil lagi. Ketika dia terbaring di tempat tidur dan tidak sadarkan diri, dia hampir tenggelam dalam jurang kegelapan beberapa kali saat dia berjalan di tepi jurang. Kematian tidak mudah baginya untuk sadar. Dia tidak pernah berani berpikir untuk tetap sehat secara fisik, atau tetap berada di sisi Randy dan memintanya memeluknya sementara dia bersandar di pelukannya, mendengarkan detak jantungnya yang stabil dan berdebar kencang. Dalam hidupnya, ia telah mengalami banyak kejadian malang, termasuk kehilangan orang tuanya, anaknya dibawa pergi, menyerah pada musuhnya, dan banyak lagi. Tapi dia tidak menyesal sama sekali. Dia tidak menyesal hidup di dunia ini. Karena di antara semua hal buruk yang terjadi, dia bertemu Randy, pria yang sangat menyayanginya. Dia rela menghabiskan sisa hidupnya menemaninya. Karena dia, hal-hal buruk yang terjadi dalam hidupnya tidak terasa terlalu buruk. Dia hanya mengingatnya. Dia ingat kebaikannya dan mengingat saat-saat bahagia mereka bersama. Randy. Dia dengan lembut memanggil namanya dan menatapnya dengan mata berbinar. Apa yang ingin kamu katakan? Randy bertanya. Terima kasih, Putri Bramasta menjawab sambil tersenyum. Terima kasih karena tidak berpikir untuk melepaskan tanganku selama masa-masa sulit itu. Terima kasih telah membuatku percaya bahwa cinta sejati ada di dunia ini. Terima kasih telah mengizinkanku mekar menjadi bunga terindah meski menghadapi kesulitan. Apakah kamu konyol? Tanpa alasan, Putri Bramasta mengucapkan terima kasih. Lagi, jadi Randy mengerutkan kening. Dia tidak ingin dia berbicara dengan sopan. Aku tidak bodoh. Putri Bramasta bersandar di pelukan Randy. Mendengarkan detak jantungnya yang stabil dan kuat, dia mengulurkan tangan untuk melingkari pinggang rampingnya. Di masa depan, tidak peduli betapa bergelombangnya jalan di depannya, selama dia memiliki putri kecil dan dia di sisinya, dia tidak perlu lagi khawatir. Putri, ayo pergi ke Santorini, di Laut Aegea, sebelum tanggal 20 bulan ini. Randy bermaksud memberi kejutan pada Putri Bramasta. Dia berencana memberitahu Putri Bramasta tentang pernikahan itu pada hari pernikahan itu sendiri. Ini adalah hal paling romantis yang bisa dia lakukan untuk Putri Bramasta. Mengapa kamu tiba-tiba berpikir untuk pergi ke sana? Laut Aegea adalah tujuan yang sangat ingin dikunjungi Putri Bramasta, namun ia tidak pernah memiliki kesempatan untuk pergi ke sana. Bukankah kita sudah mengatakan bahwa kita akan pergi ke sana untuk melihatnya? Randy sudah lama mempersiapkan pernikahannya yang selalu tertunda. Kali ini, dia tidak bisa membiarkan kecelakaan terjadi lagi. Tentu, Putri Bramasta diam-diam bertekad bahwa dia akan menjaga dirinya dengan baik mulai sekarang dan seterusnya. Dengan begitu, ketika hari perjalanan mereka ke Santorini tiba, kesehatannya tidak menjadi halangan bagi Randy.
Kakak, ipar, kamu punya banyak waktu di masa depan. Jangan terlalu intim sekarang. Kakak, kamu harus pergi menyapa para tamu. Putri harus istirahat. Semua orang di keluarga sibuk, tetapi karakter utama hari ini bersembunyi di taman dan bersenang-senang. Bagaimana mungkin Priscilia, si usil, tega melihat hal itu? Kamu sudah dewasa sekarang, dan mengenai segala hal di rumah, aku akan menyerahkan tanggung jawab padamu. Lakukan saja apapun yang kamu mau. Randy sangat tidak puas dengan kemunculan Priscilia kali ini. Dia membujuk Putri Bramasta untuk pergi ke Laut Aegea bersamanya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.